Kesetiaan yang teruji. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat yang baik, menyimak riwayat dan sejarah kehidupan para sahabat Nabi SAW sungguh syarat dengan suri tauladan, mengharukan dan sangat menginspirasi. Satu di antaranya dalam kisah peristiwa Perang Badar yang saya petik dan akan saya sajikan lewat video ini. Mari kita simak. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah atau 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Pada hari ke-8 bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat dengan sahabat-sahabatnya meninggalkan Madinah. Imam sholat diserahkan kepada Amr bin Ummi Maktum, sedangkan pimpinan Madinah kepada Abu Lubabah dari Rauha. Dalam perjalanan ini, pasukan muslim didahului oleh 2 bendera hitam. Mereka membawa 70 ekor unta yang ditunggangi secara bergantian. Setiap 2 orang, setiap 3 orang, dan setiap 4 orang bergantian untuk naik seekor unta. Rasulullah SAW pun mendapat bagian yang sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Beliau SAW, Ali bin Abi Thalib dan Martad bin Martad al-Ghanawi bergantian naik seekor unta. Abu Bakar, Umar, dan Abdurrahman bin Auf juga bergantian dengan seekor unta. Jumlah mereka yang berangkat bersama Rasulullah SAW dalam ekspedisi ini sebanyak 313 orang. Terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka meneruskan perjalanan hingga sampai di sebuah wadi bernama Dafiron. Di tempat itu mereka berhenti. Di tempat inilah mereka mendapat berita bahwa pihak pasukan Quraisy sudah berangkat dari Mekah. Kemudian Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau. Beliau beritahukan kepada mereka tentang keadaan pasukan Quraisy menurut berita yang sudah beliau terima. Abu Bakar dan Umar lalu memberikan pendapat. Kemudian Miqdad bin Amr juga tampil dan mengatakan, "Ya Rasulullah, teruskanlah apa yang sudah ditunjukkan Allah. Kami akan bersama Tuhan. Kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel berkata kepada Musa, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami di sini akan tinggal duduk-duduk menunggu.' Tetapi kami mengatakan, 'Pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah, kami juga akan turut bersamamu berjuang.' Semua orang terdiam. 'Berikan lagi pendapat kalian kepadaku,' kata Nabi. Kata-kata Nabi ini sebenarnya ditujukan kepada pihak kaum Ansar yang telah menyatakan ikrar Aqabah, bahwa mereka akan melindungi Nabi seperti terhadap sanak keluarganya sendiri. Tapi mereka tidak berikrar untuk mengadakan serangan keluar Madinah. Tatkala pihak Ansar merasa bahwa merekalah yang dimaksud oleh kata-kata Nabi tersebut, maka Sa'ad bin Musad yang memegang pimpinan mereka menoleh ke arah Rasulullah SAW. "Apakah yang dimaksud Rasulullah adalah kami?" katanya. "Ya," jawab Rasulullah, "kami telah beriman kepada engkau ya Rasulullah dan membenarkan," kata Sa'ad lebih lanjut, "kami juga telah menyaksikan bahwa apa yang engkau bawa itu adalah benar. Kami telah memberikan janji kami dan jaminan kami bahwa kami akan tetap taat setia. Laksanakanlah kehendakmu ya Rasulullah, kami bersamamu. Demi yang telah mengutusmu, sekiranya engkau bentangkan lautan di hadapan kami, lalu engkau terjun menyeberanginya, kami pun akan terjun bersamamu, dan tak seorang pun dari kami akan tinggal di belakang. Kami tidak akan segan-segan menghadapi musuh. Kami akan tabah dalam berperang, akan setia dalam bertempur. Semoga Tuhan membuktikan segalanya dari kami yang akan menyenangkan hatimu. Ajaklah kami bersama dengan berkat Tuhan."
Begitu saat selesai bicara, wajah Rasulullah SAW tampak berseri-seri. Beliau tampak puas sekali seraya bersabda, "Berangkatlah dan gembirakanlah. Allah sudah menjanjikan kepadaku seolah-olah kini kehancuran mereka itu tampak di hadapanku." Akhirnya, perang Badar itu pun dimenangkan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, di mana pasukan Islam 3 kali jauh lebih kecil jumlahnya dari pasukan kafir Quraisy Mekah. Kemenangan itu diraih oleh pasukan Islam di samping memang karena pertolongan Allah. Selain itu juga karena Rasulullah SAW memiliki para sahabat yang kecintaan dan kesetiaannya kepada beliau sudah sangat teruji, yang senantiasa siap berkorban dalam mendampingi setiap langkah beliau SAW. Semoga bermanfaat. Salam tangguh, tetaplah bahagia. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, maka jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.